Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendra Aditya Pratama, NIM 1905 138 7007, Prodi D4 Listrik, Angkatan 2019, kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan perancangan alat cerdas penyortiran buah jeruk berbasis Internet of Things atau IoT. Sebelum saya mempresentasikan, yang pertama itu ada agenda. Untuk agenda ada beberapa poin. Untuk poin pertama ada abstrak, poin kedua ada pendahuluan, poin ketiga ada metode penelitian, poin keempat ada hasil pembahasan, poin kelima ada kesimpulan, dan poin keenam ada daftar pustaka. Untuk poin pertama ada abstrak. Perkembangan dan kemajuan teknologi pada saat ini semakin pesat. Salah satunya perkembangan otomatisasi yang membantu meningkatkan skala aktivitas dan produktivitas, tidak terkecuali pada sentra perkebunan buah jeruk kasturi, terutama dalam kegiatan penyortiran. Kegiatan penyortiran bertujuan untuk memilah-milah buah jeruk kasturi berdasarkan kualitas warna dan berat. Untuk menunjang proses otomatisasi agar faktor-faktor produksi dapat tercapai, dibutuhkan yaitu sistem kontrol. Microcontroller merupakan salah satu controller yang cocok untuk digunakan dalam penyortiran. Tugas akhir ini bertujuan untuk membuat alat yang dapat digunakan untuk menyortir jeruk kasturi berdasarkan warna kulit serta beratnya secara otomatis berbasis Internet of Things atau IoT. Untuk pengujian sensor berat, tingkat keakuratannya sebesar 90% dari 15 kali percobaan. Sedangkan untuk keakuratan proses penyortiran berdasarkan warna dengan media kertas, akurasinya sebesar 86,66%, dan untuk media jeruk kasturi, tingkat akurasinya sebesar 80% dari 15 kali percobaan. Selanjutnya, poin kedua ada pendahuluan. Jeruk kasturi adalah salah satu jeruk yang memiliki rasa asam ketika matang dan sedikit pahit ketika mentah. Jeruk ini umumnya diolah terlebih dahulu sebelum dipasarkan dan dijual dalam bentuk produk jadi atau dapat dijual secara langsung ke pasar. Pada saat baru dipanen, jeruk haruslah segera disortir agar tepat sesuai dengan grade pemasaran yang telah ditentukan. Tujuannya adalah agar pemilihan buah jeruk tersebut sesuai dengan mutu dan kematangan masing-masing. Ini diperlukan karena buah jeruk memiliki mutu dan warna kulit yang bervariasi. Maka dari itu, kami merancang alat cerdas penyortiran buah jeruk berbasis Internet of Things atau IoT untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyortiran buah jeruk. Untuk poin ketiga ada metode penelitian. Dan di sini ada gambar blok diagram perancangan alat dan rangkaian keseluruhan alat. Di sini saya akan jelaskan mengenai keterangan dari blok diagram perancangan alat. Yang pertama yaitu sumber PLN, yaitu sumber tegangan yang dipakai 220 volt. Selanjutnya satu daya berfungsi untuk mensuplai tegangan serta arus listrik pada komponen. Sensor lewat sel sebagai sensor pengukur berat jeruk kasturi. Sensor warna TCS 320 sebagai pendeteksi kematangan warna kulit jeruk kasturi. Sensor inframerah sebagai sensor penghitung banyaknya jeruk kasturi yang telah disortir dalam penyortiran. Motor servo 1 sebagai pengarah jeruk kasturi yang telah ditimbang beratnya kurang dari 40 gram atau lebih dari 40 gram. Motor servo 2 sebagai pengarah jeruk kasturi berdasarkan grade 1, grade 2, atau grade 3. Microcontroller berfungsi sebagai pengolah data dan pengontrol semua microcontroller, yaitu Atmega 2560. Selanjutnya, driver motor berfungsi sebagai pengendali motor DC. Motor conveyor berfungsi sebagai pemindah jeruk kasturi dalam hal penyortiran nanti. LCD Liquid Crystal Display berfungsi untuk menampilkan data yang telah dibaca oleh microcontroller.
ESP8266 berfungsi penghubung antara microcontroller dengan internet. Selanjutnya, smartphone berfungsi untuk menampilkan hasil pembacaan sensor dan pengolahan data dari microcontroller melalui aplikasi Blink. Yang terakhir ada push button berfungsi sebagai tombol manual untuk menggerakkan motor servo dan conveyor. Selanjutnya, saya akan jelaskan mengenai gambar dari rangkaian keseluruhan alat. Alat ini menggunakan Arduino Mega tipe 2560 karena Arduino jenis ini memiliki 54 buah input dan output yang dapat digunakan. Alat ini terdiri dari beberapa jenis sensor, diantaranya ada sensor berat lewat sel, sensor infrared, dan sensor warna TCS230. Dan juga terdapat 3 buah motor servo dan 2 buah motor DC 24 volt yang bekerja secara paralel dengan bantuan modul relay motor. Sistem kerja alat ini dapat bekerja dengan secara otomatis. Pada rangkaian keseluruhan alat atau rangkaian tersebut, input atau output yang digunakan berjumlah 36 buah yang digunakan oleh sensor-sensor, modul relay motor, motor servo, modul WiFi ESP8266, push button, dan LCD. Prinsip kerja alat ini yaitu dioperasikan secara otomatis. Alat ini dibuat untuk mempermudah proses penyortiran buah jeruk kasturi, yaitu dengan membagi menjadi 3 kategori atau grade, antara lain kuning, hijau, dan coklat. Pada alat ini ada 3 buah sensor yang digunakan, yaitu sensor berat atau lewat sel, sensor warna TCS230, dan sensor infrared atau modul sensor IR obstacle avoidance. Sensor berat digunakan untuk mengklasifikasikan buah jeruk berdasarkan berat, sensor warna untuk mengklasifikasikan jeruk berdasarkan warna, dan sensor infrared digunakan sebagai sensor penghitung atau counting. Pada mengklasifikasikan berdasarkan berat ada 2, yaitu berat kurang dari 40 gram dan berat lebih dari 40 gram dengan servo sebagai pemisahnya. Juga terdapat conveyor yang digerakkan oleh motor DC. Untuk pemisah berdasarkan warna digunakan pula yaitu motor servo. Selanjutnya, untuk poin keempat yaitu ada hasil dan pembahasan. Hasil percobaan alat ini menggunakan sebanyak 22 input, yaitu 6 buah input untuk sensor infrared, 2 buah input untuk sensor warna TCS230, 3 buah input untuk motor servo, 1 buah input modul relay motor, 1 buah input untuk sensor berat atau lewat sel. Ketika mode otomatis, alat ini harus terhubung pada jaringan internet atau WiFi. Nilai yang terukur pada sensor berat, sensor warna, dan sensor infrared dapat ditampilkan pada LCD. Selain itu, dalam sensor infrared yang berfungsi untuk sebagai sensor penghitung dapat dimonitori melalui smartphone dengan media aplikasi Blink. Pada aplikasi ini juga terdapat tombol yang dapat mengontrol secara manual motor conveyor, servo pemilih warna, maupun servo pemilih berat. Pada perancangan controller, sistem mode manual ini bertujuan untuk mengantisipasi jika terjadi gangguan sistem pada saat mode otomatis atau dapat difungsikan ketika ada penumpukan jeruk pada unit-unit conveyor. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai prosedur pengoperasian alat. Prosedur pengujian adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan proses pengujian. Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah alat sudah sesuai dengan keinginan atau belum, dan untuk mengetahui kekurangan apa saja yang harus diperbaiki. Proses pengujian dilakukan saat semua rangkaian alat telah dalam keadaan siap. Pada pengoperasian secara otomatis, langkah-langkahnya yaitu: pertama, sumber listrik 220 volt AC disambungkan dari PLN ke terminal. Yang kedua, kontak MCB diposisikan ke dalam posisi on untuk memulai proses pengujian. Yang ketiga,
Hubungkan alat pada jaringan internet melalui Wi-Fi. Yang keempat, buka aplikasi Blink untuk dapat memonitoring jeruk yang sudah disortir. Yang kelima, letakkan jeruk ke atas sensor berat atau luat gel, maka alat akan menyortir secara otomatis. Selanjutnya, untuk poin kelima yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, alat ini menggunakan satu buah power supply dengan 3 buah output diantaranya yaitu 5V DC, 9V DC, dan 24V DC. Hasil pengujian naikkan power supply 5V DC tanpa beban menghasilkan tegangan 4,9V DC. Sedangkan ketika digunakan untuk menyuplai sensor infrared, sensor berat atau wajel, motor relay motor, dan 3 buah motor servo menghasilkan tegangan 4,95V DC. Untuk power supply 24V DC, ketika dilakukan pengukuran tanpa beban menghasilkan tegangan 23,4V DC. Setelah dibutuhkan ke beban 2 motor 24V DC, maka tegangan menjadi 22,53V DC. Penurunan terjadi karena beban yang digunakan berupa 2 buah motor DC. Yang ketiga, tingkat keakuratan sensor berat atau wajel ketika dilakukan pengujian sebanyak 10 kali menghasilkan persentase keakuratan sebesar 90%. Yang kelima, didapatkan angka keakuratan tertinggi yaitu pada jarak 2 cm antara sensor warna dengan media ukur. Pada jarak tersebut menghasilkan angka keakuratan sebesar 86,66% dengan 15 kali percobaan dengan sampel menggunakan media kertas berwarna. Dan didapatkan angka 80% dengan 15 kali percobaan untuk tingkat keakuratan alat dengan sampel menggunakan media jeruk kasturi. Untuk saran setelah dilakukan pengujian dan analisa dari alat ini yaitu 1. Diperlukan desain alat yang mampu menampung lebih banyak lagi buah jeruk yang akan ditimbang oleh sensor berat agar pada saat penyortiran buah jeruk dapat sekaligus dalam jumlah banyak. Yang kedua, diperlukan koneksi internet atau Wi-Fi yang stabil agar pada saat penyortiran buah jeruk alat dapat bekerja dengan baik dan lancar. Yang ketiga, sensor yang digunakan disarankan menggunakan sensor yang lebih presisi atau lebih akurat. Selanjutnya yaitu poin ke-6 yaitu ada daftar pustaka. Dan ini adalah beberapa daftar pustaka yang digunakan dalam referensi pembuatan perancangan alat cerdas penyortiran buah jeruk berbasis Internet of Things atau IoT. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.